Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Rin Prehanti dengan NIM 24004012. Saya sebagai moderator pada presentasi kali ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andus Syafril MPD dan kepada Ibu Dr. Rahmi Pratiwi MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan ini. Dan juga teman-teman mahasiswa semuanya. Semoga siang hari ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu mengenai hakikat manusia menurut Al-Quran dan pakar. Saya selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi ini. Pembacaan materi pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Ananta Wulandari. Kepada Ananta dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi tentang hakikat manusia. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian hakikat manusia. Bahwa pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensi manusia dunia. Pengertian hakikat manusia berkenaan dengan prinsip adanya, dalam kurung Principides 3. Dengan kata lain, pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik yang memiliki satu martabat khusus. Aspek-aspek hakikat manusia antara lain berkenaan dengan asal-usulnya. Contohnya, manusia sebagai makhluk Tuhan, struktur metafisikanya, contoh manusia sebagai kesatuan badan atau ruh, serta karakteristik dan makna eksistensi manusia di dunia. Contohnya, manusia sebagai makhluk individu sebagaimana makhluk sosial, makhluk berbudaya, sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk beragama. Ada juga pengertian hakikat manusia menurut Al-Quran sebagai berikut. Manusia adalah makhluk biologis yang disebut basyar. Manusia adalah khalifah atau pemikul amanah yang disebut insan. Manusia adalah makhluk sosial yang disebut al-nas. Manusia adalah keturunan dari Adam sehingga semua manusia bersaudara. Manusia diciptakan dengan bentuk terbaik dan diberi akal dan hati. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan memiliki fitrah moral yang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Baik, terima kasih kepada Ananta. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan, yaitu alam semesta menjadi ada bukan karena diciptakan oleh Sang Pencipta atau prima causa, melainkan ada dengan sendirinya. Alam semesta berkembang dari alam itu sendiri sebagai hasil evolusi. Yang kedua, manusia sebagai kesatuan badan roh. Para filsuf berpendapat yang berkenaan dengan struktur metafisik manusia, terdapat 4 paham mengenai jawaban atas permasalahan tersebut, yaitu materialisme, idealisme, dualisme, dan paham yang mengatakan bahwa manusia adalah kesatuan badan roh. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk individu. Sebagai individu, manusia adalah kesatuan yang tak dapat dibagi antara aspek badani dan rohaninya. Setiap manusia mempunyai perbedaan sehingga bersifat unik. Perbedaan ini baik berkenaan dengan postur tubuh, kemampuan berpikir, minat dan bakatnya di dunia serta cita-cita. 4. Manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hidup bersama dengan sesamanya atau bermasyarakat, setiap individu menempati kedudukan atau status tertentu. Di samping itu, setiap individu mempunyai dunia dan tujuan hidup masing-masing. Mereka juga mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Yang kelima, manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan hidup, berbudaya, dan membudaya. Kebudayaan bertaut dengan kehidupan manusia sepenuhnya. Kebudayaan menyangkut sesuatu yang nampak dan bidang eksistensi setiap manusia. Manusia tidak terlepas dari kebudayaan. Bahkan manusia itu baru menjadi manusia karena kebudayaan. 6. Manusia sebagai makhluk susila. Manusia memiliki aspek kesusilaan karena pada manusia terdapat rasio praktis yang memberikan perintah mutlak. Contohnya, jika kita meminjam barang milik orang lain, maka kita harus mengembalikan barang pinjaman tersebut.
Yang ketujuh, manusia sebagai makhluk beragama. Keberagaman merupakan salah satu karakteristik eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan keberadaan suatu agama yang diwajibkan dalam setiap sikap dan perilaku. Hal ini terdapat pada manusia manapun, baik dalam rentang waktu dulu, sekarang, akan datang, maupun dalam rentang geografis tempat manusia berada. Keberagaman menyiratkan adanya pengakuan dan pelaksanaan yang sungguh atas suatu agama. Kemudian dimensi-dimensi kemanusiaan. Dimensi-dimensi kemanusiaan terbagi atas 4. Yang pertama, dimensi keindividualan. Manusia bersifat unik, memiliki perbedaan antara satu dan yang lainnya. Kesadaran manusia sebagai individu dapat dilihat dari kesadaran akan dirinya, realitas, self-perfect, selvanurisme, egoisme, martabat, kepribadian, perbedaan, dan persamaan dengan orang lain. Melalui perkembangan lebih lanjut, setiap orang memiliki sikap dan pilihan sendiri yang dipertanggungjawabkan sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, dimensi kesosialan kehidupan sosial. Di sini dimaksud adalah realita di mana individu tidak menonjolkan identitas dirinya, melainkan identitas sosial yang plurali. Dibutuhkan kesadaran manusia tentang status dan potensi dirinya dalam kehidupan bersama serta tanggung jawabnya dalam kebersamaan. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Pendekatan dengan nilai-nilai, menghayal nilai tersebut dan melaksanakan dalam perbuatan. Manusia diberi kemampuan untuk melihat dan membandingkan antara sesuatu yang baik dan buruk. Yang keempat, dimensi keberagaman. Manusia memerlukan agama untuk keselamatan hidupnya kini dan untuk masa yang akan datang. Agama merupakan sandaran vertikal dalam kehidupan manusia yang berhubungan dengan Tuhan, sehingga diperlukan pendidikan agama untuk anak dari siapa saja asalkan tidak keluar dari konsep kebenarannya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mempresentasikan materi tadi. Jadi, kesimpulannya, hakikat manusia adalah konsep atau gagasan yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensinya di dunia. Hakikat manusia mencakup aspek seperti asal-usul, struktur metafisik, karakteristik, dan makna eksistensinya. Baiklah rekan-rekan semua, terima kasih banyak sudah mendengarkan presentasi kelompok kami. Terkait untuk pertanyaan dan penambahan materi, silahkan diisi di forum diskusi agar dapat kita diskusikan bersama-sama. Sekian dari kami, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.